Masuk Kiai Muzaki waktu itu Taufik masih ada di pondok pesantren Sukorejo. Ya, saya ada waktu itu. Kiai Muzaki itu mau hadir ke sana, Kiai As'ad itu tidak ada. Sampai Pak Zainal ini kan waktu itu ada di sana. Lihat ke memang tidak ada Kiai ke Jakarta. Katanya Kiai Muzaki, ada Kiai kok. Saya mimpi ketemu. Akhirnya begitu diantar Kiai Muzaki, ternyata Kiai tahu-tahu ada. ini diantara kewaliannya Hadratus Syekh As'ad. Artinya dari dahulu, dari Lauh Mahfud kita sudah tercatat jadi orang baik atau orang tidak baik. Itu sudah ada catatan kita. Makanya kata Imam Ghazali, yang ada itu husnus sabiqah atau su'us sabiqah. Jadi husnul khotimah, su'ul khotimah tidak ada, kata Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik, masih stay tune di channel YouTube Al-Wafa Official. Pada kesempatan dan pertemuan kali ini sengaja saya bermain dan bersilaturahim ke rumah ayah mertua saya. Beliau adalah ayah daripada istri saya. Dia Kiai Fatahullah Hijabi. Beliau bertempat tinggal dan mengasuh pondok pesantren Kasiful Ulum Tawatantu Ambi Jember. Juga beliau salah satu alumnus Ponpes Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Pastra Aji Forum Asosiasi Antar Guru Ngaji se-Jember. Juga beliau ini adalah salah satu sosok yang menginspirasi saya, motivator, tutor, dan juga seorang inspirator dalam berorganisasi. Beliau telah melanglang buana, sudah tidak diragukan lagi ketokohannya. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan mengobrol santai dengan beliau. Assalamualaikum, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mungkin saya akan bertanya-tanya terkait awal mula pertama kali berdirinya pondok pesantren Kasiful Ulum ini bagaimana? Serta suka duka Abah sendiri dalam mencari ilmu selama menjadi santri sampai sekarang tetap menjadi santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali pendiri pondok pesantren Kasiful Ulum itu adalah mbah saya, kakek saya, namanya Kiai Haji Alwi bin Abdus Syakur. Beliau itu dari Langkap aslinya, kemudian beliau berkeluarga di Rawatamtu. Nenek dari kami yaitu Nyai Siti Khadijah. Beliau yang mendirikan pertama kali pondok pesantren Kasiful Ulum. Dan dulu di daerah Rawatamtu ini khususnya itu tidak ada pondok. Pertama kali yang ada pondok itu adalah di Ponpes Kasiful Ulum ini. Kemudian beliau setelah meninggal diteruskan dengan ayah saya. Ayah saya itu namanya Kiai Fudzoli Alwi. Beliau pernah menjabat di MBC NU Rambi Puji Jember. Waktu itu PC-nya yaitu Kiai Abdus Somad Ponpes Darussalam Jember. Nah, kemudian dari perjalanan itulah di sini waktu itu memang yang ada hanya pendidikan madrasah diniyah, sehingga dulu tidak ada pendidikan yang formal. Nah, setelah beliau itu meninggal dan saya waktu itu masih kecil sekali,
masih belum dewasa. Saudara saya ada 3, Mbak Yu saya, namanya Silatul Murada, kemudian saya, kemudian adik saya, namanya Fahrul Razi. Memang dari 3 bersaudara inilah ditinggal saya masih kecil waktu itu. Kalau Mbak Yu saya sudah menikah dengan Kiai Najimuddin, di mana Kiai Najimuddin itu mondok di Darussalam, sehingga ayah saya itu kenal baik dengan Kiai Abdus Somad, sehingga terjadilah pernikahan antara Mbak Yu saya dengan Kiai Haji Najimuddin. Nah, dari Kiai Najimuddin ini kemudian pendidikan formal waktu itu didirikan, yaitu MI, pertama kali yang didirikan. Kemudian setelah MI naik lagi MTS, sampai sekarang namanya sama, MTS Kasiful Ulum. Kemudian juga ada TK-nya dan seterusnya. Nah, dari perjalanan kami dan juga keluarga kami ketika itu memang tidak sama dengan sekarang, sehingga kalau sekarang bantuan dari pemerintah ada seperti bansos dan lain-lain, kalau dulu memang sangat minim, sehingga pengasuh itu harus juga punya uang untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan oleh pendidikan yang ada. Jadi sangat beda dengan sekarang. Nah, kemudian setelah saya agak besar, saya dipondokkan di Pondok Pesantren Sukorjo Situbondo, Sembagus Situbondo. Saya waktu itu masuk ke pondok tahun 78 di masanya Hadratus Syekh almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, saya waktu itu ya memang karena memang ekonomi sangat sulit ya waktu itu. Kalau kata orang sekarang, elit, ekonomi yang sulit. Elit bermakna yang kedua, itu ekonomi sulit. Sehingga saya ketika di pondok itu, walaupun ngerokok itu, ya sering cari bekas ngerokoknya para guru-guru itu waktu di pondok dulu, karena memang minim sekali. Akan tetapi karena keinginan saya dan juga teman-teman waktu itu sangat besar, sehingga alhamdulillah sampai lulus ahliyah, bahkan saya sampai ke perguruan, sampai ke fakultas syariah waktu itu. Ada cerita sedikit ketika itu setelah saya keluar dari pondok, saya nikah dengan seorang dari Tanggul, itu namanya Haniah, istri saya yang pertama. Alhamdulillah ketika saya nikah itu Kiai As'ad hadir ke sini, kemudian Kiai Hanan Tanggul hadir, juga Kiai Khotib Umar waktu itu, kemudian Kiai Abdullah Molokorjo, Kiai Abdullah Yakin, itu semuanya hadir. Nah, kebetulan cucu dari Kiai Hanan ikut waktu itu, namanya Kiai Saifuddin, yang sekarang dikenal Kiai Umar Saifuddin. Waktu itu hadir ketika saya nikah itu. Tahu-tahu tanpa terasa dari perjalanan sekian tahun saya punya anak. Alhamdulillah tanpa terasa takdir Allah, ternyata pertemuan pertama saya dengan Kiai Umar Saifuddin ketika ada Kiai As'ad, Kiai Hanan, ternyata sekarang jadi besan saya. Ya, yang sekarang duduk di samping saya. Nah, itulah takdir Allah. Insyaallah waktu itu kalau tidak salah sekitar tahun 90. Sekitar tahun 90 waktu itu. Ya, suka dukanya ya ketika setelah saya kakak saya pindah ke selatan, saya sendiri di sini.
ya saya harus menghadapi apa yang ada di sini sudah, dengan cara saya bagaimana supaya pendidikan ini berjalan, gimana supaya santri ini tetap berjalan. Karena tidak ada itu tadi, karena tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, beda dengan sekarang. Jadi itu, kemudian alhamdulillah anak-anak saya semua saya mondokkan, ada yang ke Sidogiri, ada yang ke Sukorejo, bahkan sekarang ada 2 yang ada di Sukorejo itu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan kepada anak-anak tidak ada lain. Saya hanya memberikan ilmu. Dan saya meyakini sekali dengan ilmu itulah semuanya bisa tercapai. Terutama ilmu agama. Itu yang memang dulu pesan dari almarhum ayah saya, juga pesan dari Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin. Niki lagi, salah satu jenengan selama mondok itu yang sangat berbekas, salah satu karomahnya As'ad yang jenengan itu banyak. Salah satu yang banyak sekali. Saya pernah disuruh dengan Ki As'ad tahun 86. Ketika itu ada Menteri Agamanya Bapak Munawir Sajali. Saya ingat sekali waktu itu. Saya disuruh menyampaikan kepada para kiai di Jember, termasuk almarhum Ki Khotib, Kiai Curalile ini, Kiai bukan, ayahnya Kiai Muzaki, Kiai Misnadin. Kemudian ya kakak saya almarhum Kiai Haji Najimuddin, kemudian Kiai Abdus Samad, waktu itu masih ada semua. Saya disuruh dengan beliau itu tanpa dikasih uang sama sekali. Sama sekali tidak dikasih uang. Saya disuruh waktu itu kerja, karena punya bagian kerja, langsung dengan Ki As'ad suruh berangkat. Tidak boleh ngambil uang di pondok. Kata beliau, Allah bersama kamu, berangkatlah kamu. Saya ingin segera ini sampai, berita ini. Jadi beritanya itu, waktu itu ada RUU PA. Yang mana RUU PA itu ada yang tidak setujui oleh Ki As'ad. Sehingga antara Ki As'ad dengan Menteri Agama itu, dengan Pak Munawir waktu itu tidak sejalan. Sehingga pesan Kiai itu kepada para Kiai di Jember waktu itu, tidak boleh ikut-ikut. Urusan Menteri Agama ini urusan saya, kata beliau. Nah, dari perjalanan saya tidak pakai uang itu, alhamdulillah saya ketemu dengan teman naik dokar kalau kata orang sana itu, delman ya. Jadi ada teman saya, kemudian mau naik bis, tidak punya uang. Akhirnya ada orang ngirim yang waktu itu ketemu saya, langsung saya dibawa. Alhamdulillah pulangnya saya banyak uang, karena disangui, dikasih para kiai-kiai itu. Ya, semuanya memberi uang banyak kepada saya waktu itu ya. Waktu itu zaman tahun 86, saya ke pondok itu punya uang 400.000. Kalau sekarang berapa? Uang waktu itu yang namanya rokok Surya, pertama kali Surya itu tahun 85. Muktamar itu baru keluarnya rokok Gudang Garam Surya. Itu waktu itu saya ingat saya 300 perak coba. Rokok Surya waktu itu. Nah, akhirnya saya banyak uang sampai ke Kiai itu, akhirnya Kiai sampai di dalamnya Kiai di Sukorejo. Kiai bilang, "Waduh, sudah kaya kamu. Sudah banyak uangnya." Nah, ini diantara apa namanya kewaliannya Kiai. Yang kedua, saya pernah disuruh ambil paku. Waktu itu bangun madrasah di utaranya Masjid Sukorejo. Waktu itu bangun. Saya disuruh naik motor. Waktu itu motornya
ingat saya motornya Yamaha 80 yang bunyinya agak keras, yang pakai oli 2 itu. Saya terus lewat depan pondok. Ternyata sampai di dalamnya kiai itu, kiai sudah ada di sana. Hanya saya bingung, tidak bisa ngomong bahwa itu hanya gitu kiai. Nah, sampai di masjid, kiai tetap duduk di masjid itu, di depan masjid itu. Akhirnya saya tanya ke teman, kiai ini tidak kemana-mana. Tidak, tetap duduk di sana. Nah, itulah baru saya percaya betul bahwa Ki As'ad itu adalah betul-betul walinya Allah. Banyak yang saya ketahui, termasuk Kiai Muzaki waktu itu, Rataufik masih ada di pondok pesantren Sukorejo. Ya. Saya ada waktu itu. Kiai Muzaki itu mau hadir ke sana, Ki As'ad itu tidak ada. Sampai Pak Zainal ini kan waktu itu ada di sana. Lihat ke memang tidak ada, kiai ke Jakarta. Katanya Kiai Muzaki, ada kiai kok. Wong saya mimpi ketemu. Akhirnya begitu diantar Kiai Muzaki, ternyata kiai tahu-tahu ada. ini diantara kewaliannya Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin. Makanya saya mengikuti itu. Apa yang didawuhkan oleh Ki As'ad itu saya selalu ikuti itu. Yang sangat melekat pesan beliau kepada saya, Cong, siapa boy Cong? Kalau Maduranya seperti itu, siapa saja yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan hukum agama, siapapun jangan diikuti. Termasuk saya, anak saya, kata beliau. Kalau sudah tidak sesuai dengan agama, jangan diikuti. Itu pesan beliau. Karena saya ini bukan nabi. Anak saya semua kiai-kiai ini bukan nabi. Jangan kamu takut karena PBNU, karena siapa. Jangan. Yang penting kalau sudah tidak sesuai dengan agama, jangan diikuti. Biar kamu bersama saya nanti di akhirat. Itu kata beliau. Mungkin itu yang saya tahu dari cerita pengalaman di pondok. Pesan dan pesan untuk kaula muda di zaman yang sekarang serba era digitalisasi dan teknologi, itu pesan dan kesan jenengan, pesan kepada kaula muda khususnya bagaimana, dan yang terakhir juga adalah bentuk dukungan jenengan terhadap, dan saya meminta barokah doa untuk berkembangnya jalan. Ya, pesan saya kepada kaula muda itu banyak-banyaklah bersyukur dan menerima apa adanya. Karena saya ingat dawuhnya Imam Ghazali, kata beliau itu husnul khotimah itu tidak ada. Yang ada husnus sabiqah, su'us sabiqah. Artinya dari dahulu, dari Lauh Mahfud kita sudah tercatat jadi orang baik atau orang tidak baik. Itu sudah ada catatan kita. Makanya kata Imam Ghazali, yang ada itu husnus sabiqah atau su'us sabiqah. Jadi husnul khotimah, su'ul khotimah tidak ada, kata Imam Ghazali. Sehingga ketika kita menjadi orang husnul sabiqah atau su'us sabiqah, kita perlu minta perubahan kepada Allah. Ketika kita menjadi orang yang kurang mapan ekonomi dan lain-lainnya, jadi kita minta kepada Allah agar supaya dirubah catatan kita yang ada di Lauh Mahfud itu, agar supaya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal-hal yang lain, ya boleh, ya silahkan. Yang mau sekolah sampai ke perguruan, sampai S1, S2 dan semacamnya, silahkan. Tetapi itu hanya usaha kita, ikhtiar kita. Toh akhirnya tetap Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Walaupun sudah S1, S2, S3 ya, banyak yang menjadi es dungtung akhirnya itu. Kenapa? Karena gak ada apa-apa gitu ya. Jadi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita belajar, harus kita harus mencari ilmu, itu harus dengan catatan kembali ke ta'limul muta'allim. Mencari ilmu itu niatnya
menghilangkan kebodohan. Jangan mencari ilmu untuk masa depan. Masa depan tidak ada di ijazah. Allah yang menentukan semua. Mungkin itu pesan saya kepada kaula muda, agar supaya menerima apa adanya. Yang penting itu. Kemudian minta perubahan kepada Allah. Kalau yang sekolah, minta agar supaya kalau tidak ada catatan di sana, di Lauh Mahfuz itu catatan kita yang sudah dari dulu. Catatan ekonomi tidak enak umpamanya, ya kita minta rubah kepada Allah. Barangkali Allah bisa merubahnya. Insya Allah, kalau Allah menghendaki berubah, tetap berubah. Yamhullahu liman yasha, ayusbitu liman yasha, wa indahu ummul kitab. Kan seperti itu ya. Mungkin itu ya pesan saya kepada kaula muda. Dan untuk ini channel YouTube Ar-Rufa Official ini saya minta dukungannya kepada semuanya. Karena jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan cara subscribe, like, dan share. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ngajilah Anda dimanapun tempat itu, tidak memandang kau tua dan muda. Jadi carilah ilmu, jangan mencari ilmu untuk masa depan, tapi untuk masa yang akan dilewati, yaitu di akhirat. Jadi ilmu itu tidak bergantung terhadap ijazah, dan ilmu itu tidak bergantung terhadap yang namanya S2, S1 dan S2. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat kesimpulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.